Ya, tentang ujian ya, ujian. Ini kadang ada orang nggak paham ya ujian itu. Ada ujian, ada musibah. Jadi musibah itu bisa jadi hukuman, musibah itu bisa jadi ujian kan gitu ya. Ada satu orang nggak sholat, tapi karirnya naik. Kemudian rezekinya berlimpah ruah. Ada satu orang sholat 5 waktu di masjid. Makmum di shaf pertama belakang imam persis. Muadzin belum adzan dia udah di masjid. Luar biasa kan? Tapi 20 tahun karirnya tidak pernah nanjak. Yang ada anjlok terus. Terus dibandingin sama orang. Ini yang sholat karirnya anjlok, yang nggak sholat karirnya naik. Ya udah deh, mendingan nggak usah sholat. Na'udzubillah min dzalik. Pertanyaan saya simpel gini. Apakah orang yang sholat 5 waktu berjamaah di masjid itu, dia berada dalam nikmat yang besar atau dalam kesusahan yang besar? Jawabannya adalah, dia dalam nikmat yang besar. Gak punya duit, itu kira-kira kesusahan yang kecil atau kesusahan yang besar? Nah, ini yang perlu diluruskan. Jadi dalam syariat itu yang namanya susah yang besar itu kalau kehilangan akhirat. Nggak bisa sholat, itu susah besar. Nggak bisa puasa, itu susah besar. Nggak bisa sodakoh, itu susah besar. Nggak bisa cari ilmu, itu susah yang gedenya luar biasa. Kesusahan yang besar. Kemudian kalau kesusahan duniawi, itu kesusahan yang kecil. Pangkatnya turun, hartanya habis, ya, na'udzubillah min dzalik, rumah tangganya berantakan, itu kesusahan yang kecil, ya, kesusahan yang kecil. Sementara kalau nggak sholat, itu kesusahan yang besar. Nah, ini harus kita benarkan dulu. Sehingga kalau kita ini rajin sholat, kemudian kok dapat kesusahan-kesusahan yang kecil, duitnya habis, ya, kemudian utangnya banyak, misal begitu, ya mestinya nyantai aja, oh itu kesusahan yang kecil. Jadi alhamdulillah, saya nggak dikasih kesusahan yang besar. Kesian tuh orang-orang itu, duitnya banyak tapi nggak sholat. Itu azab yang sebenarnya. Itu bala yang sebenarnya. Itu musibah yang sebenarnya. Kesian orang-orang itu, pangkatnya naik, ya pangkatnya naik, tapi nggak pernah sempat datang pengajian. Nggak pernah sempat dia itu duduk bersama orang tuanya untuk bakti sama orang tuanya. Aku ini alhamdulillah bisa bakti sama orang tuaku. Aku bisa ibadah dengan baik. Dan aku bisa bekerja, cari nafkah meskipun hasilku kecil. Ibadah kerja aku juga kerja, hasilku kecil. Banyak aku punya kekurangan duniawi. Nah, itu kekurangan yang kecil. Sementara kekurangan ukhrawi, aku nggak banyak. Yang banyak kelebihan ukhrawi. Berarti aku dalam nikmat. Nah, ini cara pikir kita harus kita benarkan dulu seperti itu. Ya.